Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, pada pertemuan mata pelajaran Simkomdik, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai menerapkan teknik presentasi yang efektif. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita membuat suatu presentasi. Nah, sekarang bagaimana kita mempresentasikan yang efektif. Nah, sebelum kita menerapkan daripada teknik presentasi yang efektif, terlebih dahulu kita ulas kembali apa itu presentasi. Presentasi adalah penyajian atau penyampaian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta atau suatu kegiatan berbicara di depan masyarakat ramai atau audiens dalam rangka mengajukan suatu ide atau gagasan untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Nah, presentasi ini memiliki suatu tujuan, di mana yang pertama adalah menyampaikan suatu informasi. Artinya di sini banyak pada perusahaan-perusahaan ini melakukan presentasi hanya bertujuan menyampaikan berupa informasi saja, di mana informasi atau pesan yang disampaikan ini bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Perusahaan mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan informasi ini sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pembicara ini memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Kemudian yang kedua, ini meyakinkan daripada pendengar. Presentasi yang dilakukan ini berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis, sehingga informasi yang disampaikan ini dapat membuat seseorang atau kelompok orang ini merasa yakin, di mana yang semula yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga ketika diadakan presentasi oleh pembicara, ini seseorang atau kelompok orang tersebut ini menjadi yakin atas informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, ini sebagai menghibur pendengar. Pada era globalisasi ini banyak acara-acara hiburan pada penayangan televisi, di mana acara hiburan tersebut dipimpin oleh seorang presenter yang handal. Tujuannya adalah untuk menghibur para penonton. Pada presentasi ini dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur tetapi relevan dan profesional, sehingga para penonton televisi ini dapat menikmati secara acara tersebut. Selain acara televisi, ada juga yaitu acara hiburan yang lain yang kita temukan pada pesta perayaan-perayaan. Contohnya di sini adalah pesta perayaan pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Sehingga apa atau presenter? Presenter itu adalah yang ditugaskan untuk berbicara dan menyelipkan kata-kata yang dapat menghibur para tamu yang hadir pada pesta perayaan tersebut. Jadi yang sifatnya menghibur di sini presenter ini paling tidak dia menyelipkan job-job atau kata-kata yang sifatnya di sini mungkin lucu, yang dapat menghibur daripada si pendengarnya. Kemudian yang keempat, ini memberikan motivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, ini seseorang pimpinan ini dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Selain diberi arahan dan bimbingan, pimpinan perusahaan ini juga dapat melakukan motivasi agar para karyawannya ini dapat bekerja dengan semangat yang tinggi. Kegiatan memotivasi tersebut ini dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum, di mana forum tersebut ini terdiri daripada karyawan yang bertindak sebagai pendengar,
sedangkan yang bertindak sebagai pembicara yaitu pihak pimpinan perusahaan itu sendiri. Sehingga pimpinan ini bertugas untuk menyampaikan informasi yang bersangkutan dengan tujuan perusahaan serta motivasinya, baik dengan cara mempromosikan karyawan maupun kenaikan gaji suatu karyawan. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu melakukan penjualan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, tujuan presentasi yaitu untuk melakukan penjualan di sini. Hal ini bersangkutan dengan perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk tertentu. Perusahaan ini menugaskan kepada salah seorang atau kelompok karyawan untuk mempromosikan produk kepada calon pembeli, di mana karyawan ini dibekali dengan pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu peraga untuk memudahkan dalam penyampaian pesan. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu membuat suatu ide atau suatu gagasan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari para peserta pendengar. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan, sehingga membutuhkan pendapat atau argumen daripada orang lain. Nah, untuk memecahkan ini forum yang dilakukan ini sering dengan istilah rapat, di mana perusahaan mengundang peserta rapat yang dianggap penting baginya serta dapat memunculkan suatu ide atau gagasan, sehingga secara tidak langsung ini dapat membantu suatu tujuan perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu menyentuh emosi pendengar. Tujuannya adalah di sini pembicara bertugas untuk melakukan pembicaraannya yang dapat menyentuh perasaan atau emosi seseorang. Sebagai contoh, pembicara melakukan pembicaraannya yang presentasi kepada para pendengar mengenai korban bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, presentasi yang dilakukan pembicara ini membuat pendengar merasa tersentuh untuk membantu para korban bencana dengan cara menyumbangkan sebagian daripada hartanya. Kemudian yang berikutnya tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri. Nah, ini presentasi ini bisa dilakukan atau digunakan ketika melakukan suatu wawancara, seperti pada saat kita melamar suatu pekerjaan, kemudian dia memperkenalkan diri dengan menyebut data pribadi dan daftar riwayat hidup kepada pihak yang menanyakan. Nah, ada jenis-jenis daripada presentasi. Nah, jenis-jenis daripada presentasi yang pertama itu adalah presentasi dadakan. Presentasi dadakan atau impromptu, di mana pembicara ini merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema, pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara ini akan mengejutkan. Nah, ada beberapa kelebihan maupun kekurangan apabila kita menggunakan jenis presentasi dadakan. Nah, kelebihannya di sini adalah informasi yang disampaikan ini sudah sesuai dengan pembicaraan yang sesungguhnya, jadi tidak dibuat-buat tanpa ada konsep. Kemudian kata atau suara yang keluar ini merupakan hasil spontanitas. Kemudian yang ketiga, membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi tersebut karena dia dadakan. Artinya di sini
dia menyampaikan apa adanya, sehingga dia terus berpikir bagaimana mempresentasikan ini supaya lebih menarik, sehingga dia terus berpikir meskipun di saat dia melaksanakan presentasi. Nah, jenis ini juga mempunyai kelemahan. Adapun kelemahannya yaitu informasi yang disampaikan ini mungkin tersendat-sendat. Biasanya ada kata dan seperti itu. Ini karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata supaya presentasi tersebut menjadi menarik. Kemudian yang ketiga, tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya, karena secara mendadak untuk menyampaikan daripada informasi. Kemudian yang ketiga, terjadi demam panggung karena belum ada persiapan apapun mengenai apa yang harus dia sampaikan. Ini biasanya nervous. Seseorang ditunjuk dadakan harus mempresentasikan, dan dia harus saat itu juga berpikir, biasanya diikuti dengan perasaan nervous. Ini adalah jenis presentasi dadakan. Kemudian jenis yang kedua yaitu presentasi naskah. Presentasi naskah ini merupakan presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya seseorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi ini menggunakan naskah berupa teks, di mana setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Kelebihan daripada jenis presentasi naskah yaitu yang pertama, penyampaian ini dilakukan secara berurutan atau sistematis. Yang kedua, kata yang keluar ini diungkapkan secara baik dan benar. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya karena sudah tertata di dalam teksnya. Adapun kelemahannya, yang pertama, ini pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya. Kemudian yang kedua, bagi pendengar ini tidak termotivasi untuk mendengarkannya. Artinya di sini karena sudah tertata, monoton sifatnya. Kemudian tidak menarik dalam menyampaikan informasinya. Artinya di sini juga monoton. Kemudian terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan pendengar, seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendengar karena dia terus membaca daripada naskah tersebut. Sehingga apabila kalian mempresentasikan jenis naskah ini, usahakan jangan terlalu lama kalian untuk membaca naskah tersebut. Selingi dengan cara kita bertatap mata atau kontak mata. Kemudian yang berikutnya yaitu presentasi hafalan. Presentasi jenis ini dilakukan untuk menghafal dari teks yang telah disediakan, berbeda dengan jenis yang lain. Ini tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya ini hampir sama dengan jenis manuskrip. Artinya di sini adalah presentasi naskah. Nah, jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Ini memang sangat sulit sekali kalau menggunakan jenis presentasi hafalan. Yang berikutnya yaitu presentasi extempore. Ini merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding dengan jenis yang lain. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Nah, kelebihan daripada jenis presentasi extempore ini adalah pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena ada persiapan sebelumnya. Yang kedua, dapat menyampaikan secara sistematis atau berurutan. Yang ketiga, kemungkinan besar pembicara dalam menyampaikannya
ini menarik perhatian pendengar karena tidak berpedoman kepada naskah ataupun hafalan, tetapi tidak melenceng dari garis besar materi. Yang keempat, ini lebih leluasa dalam penyampaiannya. Dan yang terakhir, yaitu pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar sehingga akan terlihat apakah pesan yang disampaikan ini menarik atau tidak. Jenis presentasi ini juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, yaitu perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua, ini membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan presentasi. Untuk pemula, ini sulit sekali untuk dilakukannya karena membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup. Nah, itu adalah jenis-jenis daripada presentasi, yaitu ada jenis dadakan, presentasi dadakan, kemudian presentasi naskah, kemudian presentasi hafalan, dan presentasi ekstempor. Dari keempat jenis presentasi ini, yang paling mudah dan paling banyak digunakan ini adalah jenis presentasi ekstempor. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu cara penyampaian presentasi yang baik dan benar. Bagaimana sih kita menyampaikan presentasi itu yang baik dan benar sehingga audiens atau peserta rapat ini sangat menikmati, dia bisa mengikuti apa yang kita sampaikan informasi tersebut. Di sini ada 8, yaitu ada 9. Yang pertama adalah mudah dibaca. Nah, yang pertama adalah mudah dibaca. Presentasi yang baik ini adalah yang mudah dibaca. Jadi pergunakan huruf standar minimal adalah Arial atau Times New Roman. Selain itu, penggunaan huruf yang cukup besar ini jangan sampai audiens kesulitan membaca dikarenakan huruf yang Anda pergunakan ini terlalu kecil. Jadi salah satunya itu. Kemudian yang kedua yaitu judul yang jelas pada setiap slide. Pergunakanlah huruf tebal, jelas, dan mudah dibaca pada setiap judul slide Anda. Jadi di sini mungkin ukuran hurufnya ya tebal, kemudian ukurannya juga diperbesar sehingga berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu background yang sederhana. Perhatikan background yang Anda pergunakan pada setiap slide yang Anda buat. Jangan sampai kalimat yang ada tulisan ini jadi tidak bisa terbaca dengan jelas karena Anda memakai background yang terlalu kontras. Artinya di sini warna terang, kemudian tulisannya juga terang sehingga di sini tidak bisa untuk terbaca. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu grafik dan diagram. Mempergunakan gambar seperti grafik dan diagram ini akan membantu Anda untuk lebih menjelaskan tentang topik yang sedang Anda presentasikan. Selain itu, dengan mempergunakan grafik atau diagram ini akan sedikit menyegarkan suasana untuk mengundang perhatian daripada audiens. Biasanya kalau sudah ada grafik, ada diagram, kalau audiensnya suruh melihat, ini kebanyakan pasti ngantuk karena tidak nyambung. Sudah bosen, monoton seperti itu. Nah, ini kita hindari, jangan terlalu banyak pada saat presentasi kita menyampaikan grafik atau diagram. Kemudian yang berikutnya, nyambung. Penting diperhatikan setiap slide yang Anda buat satu sama lain ini saling berhubungan. Jangan sampai tidak nyambung materi yang akan kita berikan. Berikutnya, jangan terlalu banyak slide. Nah, jangan membuat slide presentasi yang terlalu banyak untuk satu topik yang Anda bahas. Buatlah slide yang seefisien mungkin. Kalau topik yang Anda bahas memang panjang, penjelasan secara lisan ini tentu lebih baik. Jadi,
jangan semua materi yang Anda punya atau informasi yang Anda punya ini Anda tuangkan seluruhnya di dalam slide. Mungkin Anda menggunakan PowerPoint gitu ya. Jangan terlalu banyak Anda menyampaikan, cukup garis besarnya saja. Nah, begitu nanti kita tampilkan, nah penjelasan yang panjang itu bisa kita sampaikan secara lisan. Kemudian yang berikutnya, berbicara yang jelas. Saat presentasi sedang berlangsung, berbicara dengan jelas sehingga audiens bisa memahami presentasi yang Anda sampaikan. Kebanyakan audiens beranggapan bahwa sebuah presentasi PowerPoint ini selalu kering dan membosankan. Dengan kreativitas Anda dan pembicaraan yang baik, Anda bisa mengubah daripada pandangan tersebut. Kemudian, beri kesempatan untuk bertanya. Kalau bisa, luangkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak dimengerti dari presentasi yang Anda sampaikan. Kita beri waktu. Setelah kita sampaikan presentasi, kita menyampaikan informasi, kita umpan balik. Kita berikan waktu untuk bertanya. Mungkin ada dari penjelasan kita yang belum dimengerti, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan. Nah, ini kita berikan waktu atau kesempatan untuk audiens atau peserta rapat itu untuk kesempatan bertanya. Kemudian yang berikutnya, future follow up. Hal ini penting sekali. Ini adalah yaitu beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya di lain waktu mengenai topik presentasi yang Anda sampaikan. Jadi jangan segan-segan kalian mencantumkan email, nomor telepon, website, WA Anda di akhir presentasi sehingga mereka bisa bertanya kapanpun juga. Ini semua bisa menjadi nilai plus bagi Anda. Artinya di sini setelah selesai kalian memberikan presentasi, kalian memberikan informasi, jangan lupa kalian selalu memberikan yang namanya nomor telepon, website, email, dan seterusnya, media sosial, di mana audiens ini suatu waktu bisa bertanya pada Anda. Karena apa? Belum tentu pada saat kita menyampaikan itu muncul pertanyaan. Nah, mungkin pada saat di lapangan dia menghadapi kesulitan, lah baru dia akan timbul pertanyaan, sehingga pertanyaan itu bisa disampaikan kepada kita. Nah, itu bagian daripada ciri-ciri presentasi yang baik dan benar. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita, yaitu mengenai menerapkan teknik presentasi yang efektif. Tugas kalian, karena kemarin kita sudah mengadakan ulangan harian, yaitu mulai bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, sekarang tugas kalian adalah yaitu 1. Sebutkan dan jelaskan tujuan daripada presentasi. Di sini ada 8 tujuan daripada presentasi. Tugas yang pertama, sebut dan jelaskan tujuan daripada presentasi. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan kelebihan dan kelemahan jenis presentasi. Sekali lagi, sebutkan kelebihan dan kelemahan jenis presentasi. Ada 4 ya. Kemudian yang ketiga, sebut dan jelaskan ciri presentasi yang baik dan benar. Ada 9. Silahkan Anda sebutkan kemudian jelaskan. Jadi tugas minggu ini ada 3, yaitu yang pertama, saya ulangi, sebut dan jelaskan tujuan dari presentasi. Yang kedua,
sebutkan kelebihan dan kelemahan dari jenis presentasi. Dan yang ketiga yaitu sebut dan jelaskan ciri presentasi yang baik dan benar. Silahkan Anda kerjakan pada buku tulis Anda. Nanti saya akan memberikan informasi kapan tugas itu untuk dikumpulkan di meja saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.